Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Solin Zuldin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang video pembelajaran memahami sifat dan kegunaan penguat. Nah, ini bagian dari memahami sifat dasar sinyal audio ya. Baik, saja yang akan kita bahas. Nah, kita lihat dulu di sini ada konsep dasar. Konsep dasarnya penguat audio itu sering disebut juga dengan istilahnya amplifier. Nah, amplifier atau power amplifier berfungsi untuk menguatkan sinyal audio ya, dan kemudian diumpankan ke perangkat akhir yaitu loudspeaker. Dalam hal ini loudspeaker ini setelah kita bahas di konsep sebelumnya, yaitu loudspeaker adalah bagian dari transducer ya, pengubah dari satu energi ke energi lain. Nah, ini dalam hal ini amplifier itu energinya yang dihasilkan adalah masih dalam energi listrik. Nah, nanti dari energi listrik ini akan diumpankan ke loudspeaker menjadi energi mekanis. Dari energi mekanis ini berubah menjadi energi gelombang bunyi ya di sini yang akan kita dengar lewat telinga. Ada tekanan ya. Menghasilkan tekanan ya. Nanti didengar oleh kita sesuai dengan inputnya begitu. Kemudian kita akan mengenali dengan istilah fidelitas. Fidelitas itu sebagaimana sih pengertiannya? Kita lihat di sini ya. Nah, fidelitas ada dua hal di sini, ada fidelitas ada efisiensi. Nah, fidelitas ini berarti seberapa mirip ya bentuk sinyal output hasil dari replika atau dalam hal ini reproduksi suara ya. Nah, terhadap sinyal masukan aslinya. Jadi kalau misalkan kita mendengarkan ya sebuah sumber suara direkam, kemudian didengarkan kembali lewat loudspeaker hasil dari amplifier yang sudah kita rancang atau amplifier tertentu ya, peralatan tertentu. Nah, maka suara yang dihasilkan kalau persis ya mendekati persis sama dengan suara aslinya, maka itu dikatakan fidelitasnya tinggi. Nah, tapi kalau misalkan suara yang dihasilkan dari sumber suara dan hasil outputnya lewat speaker tidak ya istilahnya banyak perubahan, nah dalam hal ini tidak mirip dengan suara aslinya, maka dikatakan fidelitasnya rendah ya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita juga akan mendengar istilah adanya efisiensi. Nah, efisiensi ini adalah perbandingan dari power output dibanding dengan power input. Nah, sistem penguat dikatakan memiliki tingkat efisiensi tinggi atau 100% jika tidak ada rugi-rugi pada proses penguatannya. Tidak ada daya yang terbuang menjadi panas. Ya. Biasanya dalam amplifier ini, salah satu energi yang terbuang adalah panas ya. Lumayan, panasnya lumayan tinggi. Kalau efisiensinya rendah. Setelah ini kita akan coba bahas beberapa macam-macam penguat, tapi untuk kesempatan kali ini nanti kita bahasnya bersambung ya, mulai dari penguat kelas A dulu. Nah, nanti penguat kelas A, saya akan bahas dulu A, kemudian penguat kelas B. Nah, setelah itu penguat yang lainnya akan kita bahas di video selanjutnya. Kita bahas dulu penguat kelas A. Kelas A ini memiliki ciri-ciri sinyal keluaran bekerja pada daerah aktif. Fidelitasnya tinggi, bentuk sinyal keluarannya sama persis dengan input. Nah, cuma di sini masalahnya efisiensinya rendah. Jadi, dalam hal ini, tenaga yang dikeluarkan dari input ke output itu istilahnya kurang full. Ya. Dengan kata lain, efisiensinya rendah. Jadi, nggak semuanya terbuang ke output. Nah, di sini ada istilahnya ada disipasi daya. Nah, disipasi daya itu artinya pemindahan daya ya dari besarannya yang diinginkan itu misalkan suara ya ke suara lagi, tapi di sini ada pemindahan dari ke energi lain. Nah, dalam inilah energi panas. Nah, itu terjadi disipasi daya. Nah, efisiensi yang rendah pada penguat kelas A ini sekitar 25% 50%, yang 75 atau 50%-nya itu akan istilahnya di take over ya dengan energi lain yaitu panas. Sehingga karakteristik penguat kelas A ini biasanya panasnya lumayan tinggi. Nah, di sini dalam hal ini kita lihat nih, transistor selalu on sehingga sebagian besar sumber catu daya terbuang menjadi panas. Nah, transistor penguat kelas A ini perlu pendinginan ya, biasanya kita pasang heatsink ya yang bentuknya lebih besar pendinginnya. Kemudian karakteristiknya kita bisa lihat.
Nah, di sini dalam hal ini sempurna ya. Nah, karakteristiknya itu bagus ya di sini. Nah, ada ini ya, sinyal-sinyal sinusoidenya yang dihasilkan Vout. Nah, ini kemudian ada sinyalnya hampir ya mendekati aslinya ya. Tidak ada pemilahan. Nah, cuman itu tadi efisiensinya rendah. Kita bisa lihat di sini penguatannya ya cuman naik sedikit ya. Nah, penguatannya naiknya sedikit. Ini ada Vout, ini ada Vin-nya. Ya, nah penguatannya naiknya sedikit bisa bila kita lihat dari kurva penguatan ini. Vin-nya segini, Vout-nya segini. Ya, nah cuman memang kelebihannya ini karakter penguat kelas ini efisiensinya kecil ya, tapi fidelisitasnya tinggi karena input hampir mirip dengan output dengan hampir mirip dengan input gitu. Kemudian penguat kelas B. Nah, kelas B ini memiliki ciri-ciri push-pull, yaitu transistor bekerja bergantian antara Q1 NPN dan Q2 PNP. Jadi ini ya berpasangan transistornya NPN dan PNP. Hal ini memiliki keuntungan, panas yang dihasilkan tidak terlalu besar, berarti efisiensinya naik ya. Nah, dalam hal ini efisiensinya lebih besar daripada penguat kelas A yang tadi. Kalau yang kelas A itu dari 25 sampai 50%, paling tinggi 50%-an. Nah, kelas B ini efisiensinya bisa 75 ya, 75%. Namun ada kelemahannya, adanya crossover atau cacat silang. Nah, cacat silang ini terjadi dari pergantian dari daerah bukit menuju ke daerah lembah. Gitu. Dalam hal ini biasanya daerah bukit itu diwakili oleh transistor NPN dan lembahnya diwakili oleh transistor PNP. Kemudian tegangan power supply-nya menghasilkan tegangan power supply plus, min, dan ground ciri khasnya. Jadi ada istilahnya CT, trafonya menggunakan CT biasanya, ya tipe center tap. Nah, karakteristiknya bisa kita lihat di sini push pull-nya itu kita bisa lihat ya. Ini daerah untuk yang lembah, lembah. Kemudian yang biru ini daerah untuk bukit. Nah, penguatannya di sini akan bergantian. Ya. Bukit dulu, nah kemudian setelah itu lembah. On, off, on. Nah, cuma di sini kita bisa lihat adanya cacat silang itu terjadi karena memang switching dari on-nya ya daerah transistor NPN ke daerah transistor PNP ini ada jeda, ada delay sedikit sehingga menghasilkan cacat silang. Nah, di sini nanti ada beberapa cara pengatasinya ya untuk penguat kelas B ini dengan modifikasi sehingga menghasilkan penguatan yang lebih baik lagi. Nah, tadi akan kita bahas di penguatan selanjutnya yang mana ini solusi dari penguat kelas B yang memiliki efisiensi tinggi namun ada crossover di sini, ada cacat silang. Ada juga penguat kelas A yang tadi fidelitasnya bagus tapi efisiensinya rendah. Nah, ini kita mix A dan B ini menghasilkan nanti penguatnya yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya penguat kelas AB. Ya. Nah, cuma kita bahas dulu karakteristik penguat kelas B. Contoh rangkaian dari penguat kelas B ini bisa kita lihat ada di sini NPN ya, transistor NPN, kemudian bawahnya ada transistor PNP. Dia akan menghasilkan di sini daerah positif ya, yaitu bukit gelombang. Nah, di sini daerah negatif yaitu jadi lembah gelombang. Nah, di sini pertemuannya. Nah, kemudian di Vout-nya ini nanti dibebankan ke RL. RL ini jadi nanti speaker ya, jadi loud speaker. Oke, nah di sini ada kapasitor kopling C-in dan di sini ada C-out ya. Sama juga kapasitor kopling untuk output ke loudspeaker. Baik, demikian penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Nanti akan kita sambung kembali pada penguatan selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.